Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Azizah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi basic NumPy. Nah, di sini ada perintah import NumPy as NP, yang mana ini digunakan untuk mengimport library NumPy ke dalam program. Lalu perintah berikutnya vector underscore row sama dengan np array ini digunakan untuk membuat array NumPy satu dimensi, yang mana ini disebut vektor baris atau row vektor, dan data akan dimasukkan dalam satu baris. Lalu print dalam kurung vektor underscore row itu untuk menampilkan isi dari vektor underscore row, dan outputnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu print dalam kurung vektor underscore row.shape yaitu untuk mengecek dimensi array. Shape digunakan untuk melihat bentuk dimensi pada array. Selanjutnya type dalam kurung vektor underscore row yaitu untuk mengecek tipe data, yang mana outputnya yaitu numpy.endArray. Berikutnya yaitu vektor underscore column dalam kurung np.array yaitu untuk membuat vektor kolom atau kolom vektor. Lalu matrix sama dengan np.array ini itu digunakan untuk membuat array dua dimensi atau matrix. Setiap baris dipisahkan dengan kurung. Selanjutnya print dalam kurung matrix yaitu untuk menampilkan isi dari matrix. Nah, matrix.shape ini digunakan untuk melihat baris dan kolom yaitu 3 dan 4. Lalu type dalam kurung matrix itu untuk melihat tipe dari matrix, yang mana outputnya itu numpy.endArray. Berikutnya yaitu np.zeros dalam kurung 3,4 yaitu untuk membuat array berisi nilai 0. Lalu 0 underscore matrix sama dengan np.zeros dalam kurung 100 yaitu membuat array satu dimensi dengan 100 elemen 0. Lalu perintah dalam kurung 0 underscore matrix yaitu untuk menampilkan isi array. Nah, di sini terjadi error karena np.zeros dalam kurung hanya menerima satu parameter shape, yang mana harusnya dalam bentuk tuple atau pakai kurung 2. Lalu pada baris kode berikutnya tujuannya itu digunakan untuk membuat matriks dua dimensi berukuran 6 baris dan 2 kolom, yang mana semua nilainya yaitu 0,0 bertipe float 64. Lalu selanjutnya pada perintah berikutnya ini digunakan untuk membalik urutan parameter menjadi 2,6, maka hasilnya adalah matriks dengan 2 baris dan 6 kolom. Berikutnya 0. underscore matrix sama dengan np.zeros dalam kurung 5,7, yaitu contoh lain dari np.zeros dengan ukuran 5,7, yang mana menunjukkan fleksibilitas dan menentukan ukuran matriks dengan berbagai kombinasi baris dan kolom. Lalu perintah 0 underscore matrix sama dengan np.zeros dalam kurung 4,5,2 itu untuk membuat array 3 dimensi 4, 5, dan 2 berarti 4 lapisan, yang mana masing-masing lapisan berukuran 5 baris dan 2 kolom. Lalu perintah on underscore matrix sama dengan np.ons ini digunakan untuk membuat array satu dimensi berisi 60 elemen yang semuanya bernilai 1,0 atau float 64. Lalu on underscore matrix sama dengan np.zeros dalam kurung 4,9 itu untuk membuat matriks 2 dimensi berukuran 4 kali 9. 4 itu baris dan 9 itu merupakan kolom yang semua elemennya bernilai 1,0.
Selanjutnya, perintah generate underscore matrix sama dengan np.linspace, yaitu np.linspace dalam kurung 1,5 tanpa argumen ketiga menggunakan nilai default 50. Artinya akan menghasilkan 50 angka tersebar merata dari 1 hingga 5. Maka hasilnya disimpan dalam variabel generate matrix. Lalu perintah print dalam kurung generate underscore matrix ini yaitu untuk menampilkan output 50 angka yang mulai dari 1,0 hingga 5,0 dengan jarak yang sama antar setiap nilai. Selanjutnya, generate underscore matrix sama dengan np.linspace itu menjelaskan np.linspace ini dalam kurung 1,5,3 ini akan menghasilkan tepat 3 angka yang merata dari 1 hingga 5, yaitu 1,3 dan 5. Yang mana jarak antar nilai itu 5 kurang 1 bagi 3 kurang 1 sama dengan 2. Berikutnya, generate underscore matrix sama dengan np.linspace dalam kurung 1, 5,5. Nah, penjelasannya itu np.linspace dalam kurung 1,5,5 akan menghasilkan 5 angka dari 1 hingga 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mana ini adalah angka bulat karena jarak antar nilai yaitu 5 kurang 1 bagi 5 kurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya, generate underscore matrix sama dengan np.linspace dalam kurung 0,5,6 yaitu np.linspace 0,5,6 ini akan menghasilkan 6 angka dari 0 hingga hasilnya yaitu 5, 5.2, 0,1, 2, 3, 4, dan 5. Dan jarak antar nilainya yaitu 5 kurang 0 bagi 6 kurang 1 sama dengan 1. Lalu, generate underscore matrix sama dengan np.linspace dalam kurung 0,10,3 yaitu np.linspace dalam kurung 0,10,3 ini akan menghasilkan 3 angka dari 0 hingga 10.2 yaitu 0, 5, dan 10. Jarak antar nilai yaitu 10 kurang 0 per 3 kurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya pada perintah ini akan menampilkan representasi the array secara interaktif. Nah, matriks ini memiliki shape 3,4, titik 2, 3 baris, dan 4 kolom. Lalu matriks 1 ini yaitu digunakan untuk mengakses baris dengan indeks 1. Nah, baris kedua karena indeks dimulai dari 0, hasilnya adalah array 4, 5, 6, dan 6. Lalu di baris berikutnya yaitu indeks negatif akan menghitung dari array min 1 berarti baris terakhir, lalu min 2 berarti baris kedua dan dari belakang, dan seterusnya. Lalu matriks min 1 akan mengembalikan baris terakhir yaitu 7, 8, 9, dan 9. Berikutnya yaitu matriks 1. Nah, yang mana ini merupakan switching matriks 1 dan mengambil semua baris mulai dari indeks 1 hingga akhir. Maka hasilnya adalah submatriks yang terdiri dari baris ke-1 dan kedua. Itu baris indeks 0 dihilangkan dan tanda titik berarti sampai akhir. Selanjutnya matriks 0.2 yang mana matriks 0.2 itu mengambil baris dari indeks 0 hingga sebelum indeks 2, yaitu pola switching start stop yang tidak menyertakan nilai stop sehingga 0.2 hanya mengambil indeks 0 dan 1. Kode berikutnya yaitu matriks min 2.2 min 1 yaitu mengambil baris dari indeks min 2 yaitu baris kedua dari belakang dan baris indeks 1 hingga sebelum indeks min 1 yaitu baris terakhir. Maka hasilnya satu baris yaitu 4, 5, 6, 6 tapi tetap dalam bentuk 2 dimensi karena menggunakan switching. Selanjutnya mylist sama dengan
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana ini contoh cara mengakses list di Python. Nah, mylist dalam kurung 0 ini itu mengembalikan elemen pertama yaitu list 1, 2, dan 3. Mylist dalam kurung 0 dan 1 itu untuk mengakses elemen dengan dua langkah. Pertama, mengambil list di indeks 0 yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian mengambil elemen di indeks 1 dari list tersebut yaitu angka 2. Nah, matriks di sini itu untuk menampilkan ulang matriks sebagai referensi sebelum demonstrasi akses kolom di sel-sel berikutnya. Lalu berikutnya yaitu matriks titik 2, 1, yang mana ini untuk mengambil semua nilai di kolom indeks 1. Yaitu kolom kedua dari matriks 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Kolom ke-1 adalah nilai 2, 5, dan 8. Selanjutnya matriks titik 2, 2 yaitu untuk mengambil semua baris tetapi hanya kolom dari indeks 2 hingga akhir. Maka hasilnya adalah submatriks 3 kali 2 yang berisi kolom kedua dan ketiga. Berikutnya matriks titik 2, 2, titik 2, 3 yaitu hanya mengambil kolom kedua saja, stop di 3 dan tidak dimasukkan meskipun hasilnya di satu kolom, bentuknya tetap 2 dimensi. Lalu matriks itu untuk menampilkan matriks sebagai referensi, komentar akan menunjukkan tujuan dan akan mengakses subarray. Matriks 0.22, 0.23 yaitu menggunakan dua slice secara bersamaan. 0.2 untuk baris, ambil baris indeks 0 dan 1, dan 0.3 untuk kolom, mengambil kolom indeks 0, 1, dan 2. Selanjutnya matriks 0 yaitu mengakses layer atau blok pertama yaitu indeks 0, maka hasilnya matriks 2 dimensi berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya matriks 1,1 itu untuk mengakses layer ke-1, baris ke-1 dari layer ke-2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baris ke-1 adalah 10, 11, dan 12. Lalu matriks itu menampilkan seluruh matriks di 3 dimensi sebagai referensi, shape-nya adalah 2, 2, dan 3. Selanjutnya matriks 1,1,1.2 yaitu mengakses layer ke-1 baris ke -1, kemudian elemen dari indeks 1 hingga akhir pada dimensi ke -3. Dari 10, 11, 12 mengambil elemen indeks 1 ke atas yaitu 11, 12. Matriks 1,10.22 yaitu mengambil elemen dari indeks 0 dan 1 dari dimensi terakhir dari baris 10, 11, dan 12, lalu mengambil dua elemen pertama yaitu 10 dan 11. Lalu matriks 0.2-1 yaitu mengambil layer ke 0 semua baris elemen terakhir dari setiap baris -1 dari layer 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan elemen terakhir setiap baris adalah 3, 6 sehingga hasilnya 36. Nah, matriks shape ini yaitu konfirmasi bahwa matriks memiliki shape 2, 2, 5, 2 layer, 2 baris per layer, 5 elemen per baris. Lalu matriks 1,0,2.24 yaitu untuk mengakses 9,9, ambil layer ke-1 baris ke 0 elemen dari indeks 2 hingga 3, slice 2.24 dari baris 7, 8, 9, 9, dan 10, elemen indeks kedua dan ketiga adalah 9 dan 9. Matriks sama dengan np.array yaitu membuat matriks 2 dimensi berukuran 3 kali 5 dengan nilai-nilai integer. Matriks .dtype yaitu menampilkan tipe data elemen array. Matriks sama dengan matriks .astype yaitu digunakan untuk mengkonversi tipe data array. Matriks .dtype yaitu untuk konfirmasi bahwa tipe data sudah berubah menjadi unit 16. Matriks .nbtypes yaitu untuk menunjukkan total bytes yang digunakan array di memori. Lalu matriks sama dengan np.array yaitu membuat matriks 2 dimensi 3 kali 5 sebagai objek untuk mendemonstrasikan atribut deskripsi array.
Matrix dot shape itu mengembalikan tuple. Matrix dot shape 0 yaitu mengakses elemen pertama tuple shape. Matrix size itu untuk mengembalikan total jumlah elemen dalam array. Matrix dot ndim yaitu untuk mengembalikan jumlah dimensi array. Fake sama dengan np.array yaitu vektor satu dimensi memiliki ndim sama dengan 1 karena hanya memiliki satu dimensi. Matrix itu untuk menampilkan matriks 3x5 sebagai referensi. np.maxMatrix itu mencari nilai terbesar dalam seluruh array. Matrix.max itu ada cara lain untuk memanggil fungsi max. Matrix.min yaitu cara alternatif dari np.min, hasilnya akan sama. np.min matrix yaitu menghitung rata-rata dari semua elemen. Matrix.min yaitu menghasilkan nilai yang sama dengan np.min. np.median matrix yaitu menghitung nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. np.std yaitu menghitung standar deviasi. Matrix.std yaitu menghasilkan nilai yang sama dengan np.std. np.var matrix yaitu menghitung variasi data. Lalu matrix.var yaitu akan menghasilkan nilai sama dengan np.var. Selanjutnya np.power yaitu menghitung pangkat 3 untuk setiap elemen. Selanjutnya np.sqrt yaitu menghitung akar kuadrat setiap elemen. Selanjutnya matriks yaitu menampilkan matriks kembali sebagai referensi sebelum demonstrasi operasi barisan dan per kolom. Lalu np.amax yaitu mencari nilai maksimum di setiap baris. Nah, np.amin yaitu mencari nilai minimum di setiap baris. np.argmax yaitu mengembalikan indeks posisi nilai maksimum, bukan nilainya. Berikutnya np.argmin yaitu mengembalikan indeks posisi nilai minimum setiap baris untuk semua baris. Lalu matriks sama dengan np.array yaitu membuat matriks 3x4 dengan 12 elemen total sebagai basis untuk demonstrasi reset. Berikutnya matrix.shape yaitu untuk konfirmasi shape awal adalah 3,4 sama dengan 12 elemen total. np.reshape yaitu untuk mengubah bentuk dari 3,4 menjadi 4,3. np.reshape 12,1 mengubah menjadi array 12 kali 1, 12 baris dan 1 kolom. A sama dengan np.array 1, 3, 1 yaitu mendefinisikan dua matriks 2 kali 3 yaitu A dan B. Kedua matriks ini akan digunakan untuk mendemonstrasikan berbagai operasi matriks. A plus B yaitu penjumlahan matriks dilakukan secara elemen swish. 2 kali A yaitu perkalian skalar mengalihkan setiap elemen matriks dengan satu nilai. 3,5 kali B yaitu perkalian dengan skalar desimal mengubah tipe data menjadi float. 1 per A yaitu pembagian skalar 1 per A menghitung 1 dibagi setiap elemen 1 per 1 sama dengan 1. 1 per 3 sama dengan 0, 3,1 per 5 sama dengan 0,2. MTR sama dengan np.array yaitu pembagian dengan 0 menghasilkan infinity atau tak terhingga di NumPy disertai pesan run warning NumPy melempar extension error fatal melainkan mengembalikan nilai nv dan memberikan peringatan. B per 2 yaitu membagi semua elemen B dengan 2, hasilnya bertipe float. A kali B yaitu operator kali pada matriks NumPy melakukan perkalian elemen swish dan setiap elemen dikali dengan elemen di posisi yang sama. B per A yaitu pembagian elemen swish B dengan A 0 per 1 sama dengan 0. A yaitu matriks A berukuran 2,3 yaitu 2 baris dan 3 kolom. A transpose sama dengan np transpose dalam kurung A yaitu transpose menukar baris dan kolom. Itu matriks A 2 kali 3 menjadi
A transpose 3 kali 2 baris menjadi kolom dan sebaliknya. A dot T adalah atribut shorthand untuk transpose, lebih singkat dari NP transpose, hasilnya sama. X sama dengan NP.array 1,2,11, yaitu X adalah matriks 2,3 dan Y adalah matriks 3,4. Dot product bisa dilakukan karena jumlah kolom X yaitu 3 sama dengan jumlah baris Y yaitu 3, hasilnya akan berukuran 2,4. Lalu X.shape, Y.shape yaitu konfirmasi X berukuran 2,3 dan Y berukuran 3,4, kolom X yaitu 3 dan baris Y yaitu 3 sehingga dot produk valid. Nah, di sini np.y dan X gagal karena kolom Y yaitu 4 tidak sama dengan baris X yaitu 2. Nah, di sini solusi ketika urutan tidak sesuai, maka gunakan transpose Y.T berukuran 4,3 dan X.T berukuran 3,2 sehingga np.y.t X.T valid karena kolom Y.T yaitu 3 dan baris X.T yaitu 3, maka hasilnya 4,2. Y.T.shape yaitu mengkonfirmasi bahwa shape telah transpose. np.linspace dalam kurung 1, 10, 20 yaitu menghasilkan 20 nilai dari 1 hingga 10 dengan jarak merata. A sama dengan np.rangeshape yaitu menggabungkan nilai np.linscape dan np.reshape dalam satu baris. A itu menampilkan matriks A berukuran 4 kali 5 yang bernilai nilai-nilai desimal tersebar merata dari 1 hingga 10 dan nilai disusun mengisi baris demi baris.